semuanya, kembali lagi bersama saya Rizkia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajah mulai dari tempat pariwisata, baik itu yang bersejarah dan lahan investasi lainnya. Ikutin keseruan saya hari ini. Museum ini terletak di Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat. Museum NTB menjadi tempat penting untuk mengenal sejarah, budaya, dan kekayaan alam masyarakat Lombok dan Sumbawa. Sekarang kita sudah ada di dalam museum, di mana setiap sudutnya menyimpan banyak sejarah. Di saat baru masuk itu sudah disambut dengan berbagai macam tarian akan daerah yang ada di Pulau Lombok. Mulai dari tarian gendang belik, perisian yang menggambarkan keberanian, tari rudat bernuansa Islami yang penuh dengan kehikmatan. Di sini kita bukan hanya melihat benda-benda yang bersejarah, tapi di sini juga kita bisa merasakan bagaimana perjalanan panjang untuk membentuk budaya dan kehidupan. Ini salah satu replika dari Gunung Rinjani ini, karena di Lombok ini terkenal akan keindahan dari Gunung Rinjani. Hingga banyak banget ini wisatawan asing yang datang berkunjung untuk mendaki gunungnya. Miniatur ini menampilkan danau segara anak yang indah dengan Gunung Barujari yang berada di tengahnya. Bagi masyarakat Lombok, Rinjani bukan sekedar gunung tetapi juga sumber kehidupan dan simbol spiritual. Lewat replika ini, kita bisa merasakan keagungan Rinjani meski tanpa harus mendaki. Ini merupakan pakaian khas pengantin dari suku Sasak yang biasanya disebut dengan kebaya. Baju adat pengantin Lombok menampilkan keanggunan budaya Sasak. Pengantin pria gagah dengan sapu, kain songket tenun, dan keris sebagai lambang keberanian. Pengantin wanita anggun dengan kebaya indah, songket berwarna emas, serta hiasan kepala dan perhiasan tradisional. Busana ini bukan sekedar pakaian tetapi juga simbol doa, kemakmuran, dan warisan budaya di Pulau Lombok. Sekarang kita akan beralih ke mata pencaharian masyarakat Lombok. Sebagian besarnya menjadi nelayan dan petani. Nah ini teman-teman, untuk petani biasanya mereka menggunakan tenggala namanya. Tenggala ini digunakan untuk membajak sawah, dan untuk membajak sawah itu membutuhkan 2 ekor sapi untuk menggerakkannya. Tradisi Nenggale di Lombok adalah warisan budaya suku Sasak yang dilakukan secara gotong royong. Para petani membajak sawah dengan menggunakan sapi sebagai tenaga utama dalam musim tanam dimulai. Lebih dari sekedar aktivitas bertani, Nenggale mengandung nilai kebersamaan, syukur, dan kearifan lokal dalam menjaga alam. Tradisi ini menjadi bukti erat hubungan masyarakat Lombok dengan tanah, hewan, dan sesama manusia. Selain menjadi petani, masyarakat Lombok juga menjadi nelayan. Nah, berikut gambaran replika kehidupan zaman dahulu masyarakat Lombok. Di pesisir Pulau Lombok, laut menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat. Nelayan tradisional setiap hari berlayar dengan perahu sederhana, menangkap ikan, lobster, hingga mutiara yang bernilai tinggi. Laut bukan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi warisan budaya yang melekat erat pada masyarakat Lombok. Di Lombok, memasak dengan tungku menjadi tradisi yang dijaga hingga kini. Tungku terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar utama. Tungku bukan hanya sebagai alat masak, tapi juga warisan budaya yang menunjukkan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, serta kearifan lokal masyarakat Sasak. Oh iya teman-teman, Lombok itu terkenal akan kain songketnya. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk menenun sebelum menjadi kain songketnya. Di Lombok, nyesek atau menenun adalah tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan alat tenun sederhana yang terbuat dari kayu, perempuan Sasak duduk bersila, menggerakkan benang demi benang hingga terciptanya motif indah yang penuh makna. Ini dia hasil setelah ditenun ini, kain songket. Nah, untuk kain songket yang terkenal di Lombok itu ada 4 ini teman-teman. Yang ini namanya kain songket Agung, terus ini Subhanallah, dan ini Coko, dan ini namanya songket Bintang Empet. Di Lombok, setelah musim panen tiba, masyarakat merayakan dengan tradisi unik bernama Karapan Sampi. 2 ekor sapi yang dipacu di sawah berlumpur dipandu joki yang berdiri di belakangnya dengan penuh keberanian. Dentuman sorak penonton dan percikan lumpur menambah semarak perlombaan, menjadikannya hiburan sekaligus ajang silaturahmi antar petani. Karapan Sampi bukan hanya sekedar balapan, tetapi warisan budaya Lombok yang mencerminkan semangat,
sportivitas, dan rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu produk investasi dari Kuba Lombok. Halo, saat ini kita sudah berada di tanah yang cocok banget untuk teman-teman jadikan tempat investasi. Salah satunya ini sudah dekat dengan jalur utama, yaitu jalur 2. Dan di sana juga sudah merupakan tempat wisata kuliner, yaitu Sunset Land, dikenal dengan Sunset Land. Tanah ini memiliki luas dengan 3.200 meter persegi. Tanah ini berada di Jalan Lingkar Selatan Mataram dan dekat banget dengan jalan utama, 10 menit dari Monumen Mataram juga. Keunggulan dari tanah ini begitu besar, teman-teman, dan memiliki peluang investasi yang tinggi untuk kedepannya. Berbicara tentang peluang investasi, kawasan ini memiliki 3 peluang investasi yang cocok untuk Anda. Pertama, kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Yang kedua, kawasan ini memiliki mobilitas untuk wisatawan maupun usaha Anda. Yang ketiga, kawasan ini cocok banget untuk mulai investasi mulai dari hotel, kafe, restoran, dan pusat oleh-oleh juga. Kalau teman-teman tertarik untuk informasi selanjutnya mulai dari lahan investasi dan wisata yang ada di Pulau Lombok ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.